Baik, ini adalah kuliah kedua, sesi kedua mata kuliah TM 3104, teknik produksi. Baik, kali ini akan kita bahas tentang deliverability test. Jadi secara garis besar, cara perhitungannya dapat kita kategorikan ada 3 kelompok besar. Yang pertama, jika data tesnya adalah semua datanya stabilize. Yang kedua, bagaimana jika data tesnya yang didapat adalah kombinasi antara yang stabilize dan transient. Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana jika semua datanya transient. Ya, ini ada beberapa perbedaan cara mengevaluasinya gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya tadi awal disinggung juga stabilize gitu. Sebenarnya yang dimaksud stabilize time itu di data test itu seperti apa sih gitu kan. Jadi stabilization time itu didefinisikan sebagai waktu di mana tekanan alir dasar sumur itu sudah tidak berubah atau berubah tapi kecil sekali, tidak signifikan. Secara physically gitu ya, aliran stabilize itu dapat diinterpretasikan sebagai waktu di mana pressure transient tadi pengaruhi oleh batas yang tidak ada aliran. Jadi sudah mencapai batas, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini adalah dari bukunya Lee gitu ya. Sangat dipengaruhi, stabilization time itu sangat dipengaruhi oleh permeabilitas kalau kita lihat dari persamaannya gitu ya. Jadi jika kita melakukan tes gitu ya dan permeabilitasnya sangat kecil, misalnya dia 1 milidarsi gitu ya, kita bisa lihat waktu yang dibutuhkan sekitar 10 hari. Nah, tidak mungkin kita melakukan tes yang sangat lama gitu loh. Oleh karena itu apa? Biasanya hanya sehari, 2 hari itu sudah maksimal buat beberapa laju alir atau beberapa bukaan cup. Jika satu tes saja untuk dapat stabilization time-nya 10 hari, maka akan membutuhkan waktu yang lama, apalagi nih misalnya mobilitasnya kecil-kecil. Bisa lebih dari 10 hari gitu. Oleh karena itu akan membutuhkan waktu yang lama jika kita butuh datanya harus stabilis untuk menghitung kemampuan sumurnya. Ya gitu. Oleh karena itu ada beberapa metode untuk mengambil data tersebut gitu ya. Yaitu yang pertama flow after flow gitu ya. Jadi ini di sini multi rate test gitu ya. Atau biasanya flow after flow ini disebut dengan back pressure test atau 4-point test gitu ya. Ini biasanya digunakan atau diaplikasikan atau digunakan untuk mengukur kemampuan sumur yang permeabilitasnya cukup baik. Nah, yang kemudian jika permeabilitasnya tidak cukup baik, ada 2 tes yang ada di sini namanya isokronal dan modified isokronal. Ya gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya di typical testnya seperti ini. Nah, tes-tes ini gitu ya, ini nanti akan kalian pelajarin detail di mata kuliah uji sumur gitu ya, nanti semester berikutnya atau mungkin semester ini gitu. Nah, kalian bisa pelajarin lebih detail. Saya hanya menyinggung saja karena ini data tes yang didapatkan dari tes ini akan digunakan untuk menghitung improve performance atau productivity index yang kita singgung tadi. Jadi nanti akan lebih detail dijelaskan di mata kuliah uji sumur atau well test. Baik, itu adalah akhir dari kuliah kedua, sesi kedua